Ya hubung pakai permisi, maaf mengganggu ya. Ya, hobo Bu Grace. Wah, hari ini Ibu sangat ceria nih. Kayak tidak ada beban. Eh, Boleh mengganggu sebentar ya Pak ya? Boleh Bu, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Jadi saya minta maaf ya Pak, sudah mengganggu waktu Bapak. Iya Bu, nggak apa-apa. Ini, tapi bentar ya saya cek dulu sebentar ini perangkat pembelajaran. Oke Pak, Silakan duduk, Bu. Silakan duduk. terima kasih. Oke Bu Grace, tumben hari ini bisa apa? Ibu meluangkan waktu bertemu saya di sini. Iya Pak, sebenarnya bagaimana ya, akhir-akhir ini saya sedang dilanda sedikit keresahan ya, dan saya ingin mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami dan saya rasakan saat ini. Saya datang. Wah, baiklah Bu Grace, ini ada keresahan ya. Baiklah, mungkin lewat pertemuan ini nanti kita bisa share, bisa berbagi, dan semoga Ibu lah bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu alami dan semoga bisa membantu Ibu nanti bertemu dengan saya. Baiklah Bu Grace, apa yang bisa Ibu ceritakan ini? Iya Pak, sebenarnya saya kepikiran, sangat kepikiran malah kan begini. Jadi kemarin saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan saya selama bekerja. Jadi selama beberapa minggu terakhir saya mungkin sedikit kurang disiplin karena sering izin. Jadi ditegur kemarin sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi kepikiran sekali. Maksud Ibu bagaimana ya ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Ibu lakukan sehingga mendapat teguran dari pimpinan sekolah tadi? Coba Ibu kalau bisa dijelaskan secara detailnya gimana peristiwanya. Ya Pak, jadi kemarin kan saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Jadi Bapak Kepala Sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal kan setiap kali saya terlambat, saya tetap hubungi Bapak Kepala Sekolah, saya tetap selalu minta izin gitu kan lewat chat atau saya telepon langsung kepada beliau. Tapi tetap saja kemarin dipanggil, diberikan teguran seperti itu. Makanya jadi merasa tidak nyaman saja. Lalu mungkin kali ya ada alasan Ibu Grace kenapa Ibu bisa terlambat datang di sekolah sehingga minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, iya sebenarnya seperti itu. Jadi pasti punya alasan. Jadi saya datang terlambat itu juga tidak mungkin saya sengaja datang terlambat kan begitu. Jadi kan permasalahan saya adalah anak saya yang paling besar itu baru masuk TK, kemudian pagi-pagi kan saya harus mempersiapkan keperluan untuk anak saya, apalagi kan tambah saya ini kan baru melahirkan, jadi ada jadi ada banyak sekali kegiatan di pagi hari gitu kan, sibuk namanya ibu-ibu ya, jadi mempersiapkan kebutuhan di rumah, kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, jadi itu yang membuat saya sering telat sebenarnya. Jadi itu ya masalahnya Bu. Kalau menurut Bu Grace sendiri, apakah memang Ibu sudah melanggar kedisiplinan itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau tidak ya Bu? Sebenarnya sih menurut saya ya, saya sadar gitu kan sebenarnya saya sudah melanggar kedisiplinan, tapi
Cuma kan saya sudah berusaha untuk mengurangi keterlambatan, kemudian juga kalau saya memang terlambat, saya selalu minta izin. Artinya saya tidak terlambat, semena-mena atas sesuka hati saya, gitu. Jadi tetap saya sudah minta izin. Iya sih, Bu, kalau menurut saya ya, kalau datang terlambat hanya sekali atau 2 kali, mungkin ya pimpinan sekolah atau kepala sekolahnya bisa memakluminya. Tapi kalau, apa namanya, sudah hampir setiap hari, pasti juga beliau harus tegas dong sebagai pimpinan sekolah, karena beliau memang harus memperhatikan seluruh kedisiplinan sekolah itu yang dilakukan oleh warga sekolah. Apabila ada yang salah, tentu dia harus tegur. Dan kita juga sebagai tenaga pengajar atau guru, ya mungkin diharapkan jadi harus teladan untuk murid-murid. Lalu kira-kira Bu, apa yang menjadi keresahan Ibu ini? Iya Pak Kim, jadi, saya merasa saya kurang disiplin, apalagi akhir-akhir ini kan. Saya sadar, apalagi sebagai guru, kita harus jadi teladan gitu. Dan, yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak hati kepada Bapak Kepala Sekolah. Kenapa saya merasa tidak enak hati, karena pada saat Bapak Kepala Sekolah panggil saya kemarin, kemudian tegur saya, sepertinya saya kurang berterima, karena menurut saya kan, saya sudah izin, kenapa dan saya juga punya alasan, kenapa ya sampai ditegur seperti itu. Itu sebenarnya membuat saya resah, artinya merasa tidak enak hati saja kepada pimpinan. Oh, berarti karena Ibu Grace kurang disiplin ya dengan sering terlambat. Jadi Bu Grace ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, lalu kemudian Ibu Grace merasakan keresahan karena Bapak Kepala Sekolah menegur, dan sepertinya Ibu kurang berterima ya dengan teguran yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Tapi saya yakin karena pasti ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Karena Ibu juga pasti sudah menyampaikan alasan tersebut, makanya bisalah Ibu merasakan resah. Jadi Bu, menurut Bu Grace, bagaimana sikap Ibu menghadapi itu? Itulah menjadi keresahan saya. Seharusnya ya, kalau menurut saya sebagai seorang guru, sebagai bawahan, dan dengan kesadaran bahwa saya sudah melanggar kedisiplinan, seharusnya saya menerima gitu kan. Artinya kalau Bapak Kepala Sekolah memberikan teguran, seharusnya saya menerima dan seharusnya saya sadar bahwa yang saya lakukan memang salah kan, seperti itu. Tapi karena kemarin sedikit terbawa emosi juga kan begitu ya. Kemudian bingung juga apa yang mau dilakukan, sehingga ada seperti mimik saya atau dari ucapan saya membuat Bapak Kepala Sekolah merasa tersinggung, seperti itu. Oh, oke. Dari semua yang saya dengarkan sih, dari keresahan Ibu ini, mungkin Ibu sudah mulai sadar ya dengan apa yang terjadi selama ini. Lalu apa yang akan Ibu Grace lakukan setelah ini untuk setidaknya menghilangkan keresahan Ibu? Kalau rencana saya gitu kan, dan juga manusia berencana, tapi kurang tahu juga apakah bisa saya lakukan nanti atau tidak, karena saya juga butuh teman untuk cerita, makanya saya jumpai Bapak kan, seperti itu. Menurut saya sih seharusnya saya jumpai Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan gitu. Kemudian harusnya saya sih minta maaf, ya seharusnya saya minta maaf. Seharusnya saya menyampaikan bahwa saya sadar bahwa saya salah. Seharusnya saya sampaikan permintaan maaf juga karena menunjukkan sikap yang kurang berterima juga dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kan seperti itu. Jadi
karena sejak kejadian kemarin saya dipanggil, sepertinya ada jarak, ada kecanggungan. Jadi kayak, saya merasa segan ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah juga mungkin karena lihat saya kurang berterima, akhirnya agak diam juga melihat, mungkin ada sedikit ketersinggungan ya. Jadi, Mmm, perasaannya canggung saja, jadi tidak nyaman kan kalau kita dengan atasan itu tidak merasa canggung, tidak nyaman, pasti kita bekerja juga tidak nyaman. Jadi, saya inginnya, niatnya gitu kan menjumpai Bapak Kepala Sekolah, saya juga minta maaf, coba menjelaskan permasalahan, duduk permasalahan yang ada. Kemudian karena itu menurut saya salah satu cara untuk menghilangkan kecanggungan kami dari mmm. kesalahpahaman. Sebenarnya menurut saya sedikit kesalahpahaman gitu kan. Jadi mungkin Bapak itu menyampaikan niatnya baik, tapi saya karena lagi emosi atau karena, sedang tidak enak hati, jadinya merasa tersinggung. Jadi terciptalah itu kecanggungan itu, makanya mau minta maaf sih sama Bapak Kepala Sekolah. Tapi, Bu, waktu Pak Kepala Sekolah menegur nih ya, dia, apa, marah atau bagaimana caranya? Sehingga Ibu merasa kurang berterima? Sebenarnya sih nggak marah, cuma, perasaan saya saja sedikit sensitif. Sebenarnya dia tidak marah, cuma ya Mmm, menegur seperti biasa. Dia sampaikan bahwa, eee, dia mengerti keadaan saya, cuma apa kata guru-guru atau rekan sejawat yang lain nanti, seolah-olah dia pilih kenapa mereka ditegur sementara saya tidak ditegur. Dan kemudian kan memang sudah sewajarnya dia memberikan teguran. Seperti yang saya katakan tadi juga, oke lah sekali 2 kali dimaklumi, tapi kalau keseringan juga kan akhirnya terganggu, ya. Proses belajar terganggu, teman-teman juga terganggu, makanya beliau sih sampaikannya baik-baik. Cuma itu tadi karena saya merasa, "Kan saya sudah izin, kenapa ditegur lagi? Seharusnya kan kalau memang tidak dikasih izin, ya sudah nggak usah dikasih izin, kenapa harus ditegur setelah itu, setelah diberi izin?" Itu sebenarnya. ah, tapi saya rasa apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah lalu kemudian, Ibu minta maaf karena pimpinan sekolah itu juga bisa tempat curhat kita ya, Bapak Ibu guru. Itu saya rasa bagus, Bu, karena itu, sesuai dengan rencana Ibu tadi bisa menghilangkan kecemburuan Ibu. Kalau itu memang rencana Ibu ya, silakan, Bu, silakan diteruskan. Tapi bagaimana Ibu ini untuk memperbaiki, masalah kedisiplinan yang Ibu Grace lakukan? Itu dia sebenarnya. Itu menjadi dilema tersendiri sih buat saya gitu kan, menjadi Mmm, permasalahan tersendiri. Di satu sisi sebagai seorang pekerja, sebagai seorang guru, saya seharusnya tidak boleh mengabaikan tanggung jawab saya, kan gitu. Itu tanggung jawab saya, itu tugas saya. Dan bahkan pada saat pengambilan sumpah kan kita juga sudah bersumpah bahwa kita siap gitu, ditempatkan di mana saja, siap ditempatkan sejauh apapun atau siap menerima resiko, ya mengikuti setiap peraturan gitu. Jadi di satu sisi juga sebagai seorang ibu, bagaimana ya, ingin yang terbaik juga buat anaknya. Namanya juga seorang ibu itu kan memang sudah tugasnya selain sebagai seorang guru, saya punya tugas lain sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Memang sudah kewajiban dari, pagi harus mempersiapkan setiap kebutuhan. Karena sebenarnya saya udah mulai coba mengatasi selama ini bangun bangun pagi juga dipercepat, tapi tetap saja tidak bisa mengejar waktu gitu kan. Jadi itu menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu kebingungan saya gitu. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Karena saya tidak mau juga ditegur lagi, artinya saya tidak mau, eee, melanggar disiplin saya juga, saya harus jadi guru profesional. Di satu sisi, saya juga tidak mau mengabaikan anak-anak saya, tidak mau anak-anak saya terlantar, kan seperti itu. Ini agak sedikit, apa ya, dilema juga sebenarnya, Pak. baiklah, Bu, memang kesejahteraan keluarga itu juga memang penting. Jadi kalau menurut Bu Grace, apa nih kekuatan yang mungkin Ibu miliki ya untuk mengatasi keduanya ini? Eee, Sebenarnya sih, gimana ya, sudah banyak cara dicoba.
bangunnya dipercepat, pekerjaan juga dipercepat, dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, artinya udah banyak yang saya lakukan juga. Tapi saya juga sih baru kepikiran gitu kan, saya Hmm. juga punya orang tua, seharusnya bisa saya mintai tolong gitu kan, misalnya untuk menjaga anak saya, mengantar anak saya, membantu mengurus di pagi hari, artinya, saya bisa tetap kerjakan kegiatan pekerjaan saya di rumah dan di sekolah dengan tepat, kan seperti itu. Jadi, rencana sih, ya mungkin saya akan coba ngobrol, minta tolong kepada orang tua saya, untuk berbagi tugas lah, artinya supaya tidak ada yang terlantar, seperti itu, Kak. Itu, pemikiran saya sejauh ini sebenarnya. Tapi solusi itu sangat bagus sepertinya, Bu, karena ya bisalah membantu atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Grace. Saya kira begitu. Iya, Pak, benar. Puji Tuhan kita jadi, sekarang sih saya sedikit merasa lega, bukan sedikit, saya merasa lega lah. Artinya, eee, awalnya saya merasa takut untuk, mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan kecanggungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah, menyelesaikan kesalahpahaman gitu kan, kemudian memecahkan atau menyelesaikan permasalahan saya antara tugas saya sebagai guru dan tugas saya sebagai ibu dan sebagai istri gitu kan. Eee, Hmm. ada apa ya, ada ketakutan tersendiri sebenarnya, takut salah langkah aja. Nanti niatnya ingin memperbaiki hubungan dengan Bapak Kepala Sekolah atau dengan atasan, justru jadi memperkeruh suasana, kan seperti itu. Jadi Iya. bercerita sih sudah lega lah. Oke lah Bu Grace, syukurlah Bu Grace sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Grace rencanakan tadi ya, komitmen apa yang akan Ibu Grace lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya, mengenai hubungan atau kesalahpahaman dengan Bapak Kepala Sekolah sih, rencananya besok kalau, Hmm. saya bertemu dengan beliau di sekolah pagi-pagi gitu kan, saya coba jumpai beliau, saya coba mengutarakan tujuan saya datang kepada beliau, saya coba mengutarakan, permohonan maaf saya kepada beliau gitu kan. Kemudian saya juga akan memberitahukan kepada beliau bagaimana rencana saya ke depan, apa komitmen saya kepada beliau juga sebagai seorang guru. Artinya karena permasalahan tadi adalah masalah kedisiplinan. Jadi saya merasa saya akan menyampaikan kepada beliau bahwa ke depannya ya untuk masalah kedisiplinan ini tidak akan terulang lagi. Artinya saya akan datang lebih awal ke sekolah seperti yang sebelumnya atau yang sudah seharusnya. Tapi sebelum dan setelah itu juga, setelah saya menemui Bapak Kepala Sekolah, saya juga harus ngobrol atau harus berbicara dengan orang tua saya gitu kan. Minta, bantu saya beritahukan juga kepada orang tua saya permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Masalah saya ditegur juga, artinya karena saya jadi, kesannya kurang profesional di sekolah kan seperti itu. Karena, keterlambatan saya, ketidakdisiplinan saya di sekolah. Jadi saya coba sampaikan, kemudian mulai berbagi tugas mungkin, ya artinya mungkin saya minta tolong kepada ayah saya untuk mengantarkan anak saya ke sekolah, saya minta tolong kepada ibu saya untuk, mengurus anak saya yang kecil pagi-pagi. Jadi kan artinya tidak ada pekerjaan yang terbengkalai. Mungkin sih sejauh ini itu ya di dalam pikiran saya gambaran yang akan saya laksanakan seperti itu. Oke lah Bu, itu sudah bagus saya rasa ya apa yang sudah Ibu rencanakan dan semoga dapat terselesaikan ya Bu Grace ya. Semoga dengan bekerja, dengan apa namanya mengajar di sekolah suasana hati tetap adem lah, tetap tenang tanpa dihantui lagi rasa resah yang selama ini Ibu rasakan. Amin Pak, terima kasih Pak Kim untuk waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi, benar-benar saya merasa plong, lega ya. Eee,
sepertinya memang beban tadi itu udah hilang gitu kan, dengan berbagi cerita. Kemudian, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa kita, karena ini benar-benar menjadi pembelajaran tersendiri sih buat saya gitu kan. Artinya di satu sisi merasa terpukul juga dengan, ditegur, karena kan kita ditegur itu sebenarnya malu sih. Jadi ini menjadi pembelajaran juga kepada kita kan. Hmm. Mudah-mudahan kita bisa jadi teladan lah kepada siswa kita. Amin Bu Grace, amin, amin. Bagus lah Bu Grace, saya berharap Ibu Grace bisa lebih apa namanya bisa memanajemen waktu kerja dengan rencana yang sudah Ibu lakukan. Baiklah Pak Kim, terima kasih ya Pak Kim buat waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah memberikan masukan juga. Untuk itu saya permisi dulu ya Pak Kim ya, mau balik ke ruangan dulu. Ya Bu, ya silakan Bu, silakan, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih ya Pak Kim ya, saya permisi ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke Pak. Ya. Selamat pagi Pak Kim, puji Tuhan saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke pembelajaran berikutnya, Pak. Oh, saya nggak mengganggu ini, Bu. Karena Oh, ada yang enggak, mau saya bicarakan sama Ibu ini. Oh, enggak, Pak, enggak mengganggu. Kebetulan kan nanti saya masuknya 2 les lagi. Enggak apa-apa, Pak. Ada apa, Pak? Silakan duduk dulu, Pak. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Aduh, jadi nggak enak ini kalau menahan Ibu sebentar lah. Iya, Pak, enggak apa-apa, Pak. Kira-kira ada apa ya, Pak? Jarang-jarang nih Pak Kim mau datang ke ruangan saya kan. Kira-kira apa yang perlu dibantu, Pak? Ada lah, Bu. Ini apa namanya? Ada sedikit yang mau saya bicarakan, minta apa namanya ini. Jadi teman curhat aja agar bisa diarahkan lah istilahnya. Pak Kim. Kira-kira ada masalah apa ya, Pak ya? Kok kayaknya dari raut wajahnya ada yang kepikiran sekali nih sama Pak Kim. Iya. Jadi kan saya nih piket hari ini kan. Minggu lalu juga karena setiap hari Senin itu saya piket. Jadi tadi ada 2 orang siswa yang dilaporkan sama saya bahwa mereka merokok di belakang sekolah. Jadi kan sebenarnya saya pernah dapat juga mereka 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, dan saya sudah proses mereka sih mengaku waktu itu mereka nggak akan melakukannya lagi, sehingga tadi kan karena saya pikir hari ini saya memanggil mereka lagi, dan saya sedikit emosi lah, tetapi tidak mukul. Saya hanya merasa emosi kepada mereka karena mereka sudah berjanji minggu lalu. Jadi agak mengganggu saya nih perasaan saya sekarang ini. Kenapa anak-anak ini seperti ini? Ya, jadi beban tersendiri ya, Pak ya? Iya. Iya. Karena seakan-akan apa yang sudah saya sudah lakukan minggu lalu kan nggak ada artinya sama sekali bagi mereka. Iya ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan kepada anak-anak tersebut ya? Artinya untuk mungkin yang sudah Bapak lakukan untuk merubah mereka? Ya, jadi kan Bu, saya pernah memproses mereka. Pastilah ada kenapa mereka melakukan hal itu. Mereka bilang sih nggak sengaja. Saya bilang kalau nggak sengaja tapi kok dibawa. Gitu kan. Jadi anak-anak ini memang lah. Jadi apa boleh buat, itu sudah berlalu. Jadi saya sudah proses mereka, dan saya bilang kemarin kalau memang oke lah kali ini saya maklum kalau memang tidak
berubah lagi kalian kalau melakukan hal yang sama, ya terpaksa kita menghadirkan atau mengundang orang tua kalian di sini, karena ini kasusnya bukan hanya sekali sudah kalian lakukan, tapi ini berulang lagi. Iya. Saya agak kesal lah Bu, dan kecewa sama mereka karena mereka tidak menghiraukan yang saya bilang. Iya ya, jadi Bapak merasa terbebani dengan anak-anak ini ya, Pak, ya? Iya. Iya, jadi, setelah Bapak tanya kepada mereka, setelah Bapak proses mereka, ternyata nggak ada perubahan ya, Pak, ya? Iya Bu. Jadi, menurut Bapak lah, apalagi kan yang merokok itu anak laki-laki ini ya, biasanya kan, Ya. bapak-bapak lebih mengerti. Kira-kira nih, setelah beberapa kali Bapak proses, rencana Bapak untuk mereka itu seperti apa sih? Maksudnya, setelah Bapak tahu apa permasalahan mereka kan, apa latar belakang kenapa mereka merokok, kemudian sudah memproses mereka, kan seperti itu. Kira-kira apa sih yang, akan Bapak lakukan nih kepada mereka? Kalau rencana saya sih Bu, mungkin minggu lalu ya, mungkin saya kurang banyak membimbing mereka. Kalau di rencana saya dulu, saya coba membimbing mereka sebisa mungkin dengan lebih dekat lagi kepada mereka. Mungkin ya kalau saya membimbing mereka dengan bernyanyi, berdoa, entah mungkin nanti bisa merubah mereka hal kita, karena belum saya coba juga langkah seperti itu. Karena bagaimanapun kalau anak itu kalau didekatkan kepada Tuhan ya, mungkin kalau dalam pikiran saya mungkin bisalah berubah anak itu. Tapi kalau itu jalan dulu yang saya rencanakan itu Ibu. Ya, jadi, memang nih masalah anak-anak ini nggak pernah selesai ya, Pak, ya? Tapi kalau menurut saya sih dengan rencana Bapak tadi bagus. Artinya, mendekatkan anak-anak kepada Tuhannya, mungkin cara untuk merubah karakter mereka ya. Karena kan kita tidak boleh lagi pakai kekerasan kan begitu ya, Pak, Iya, ya? itu satunya Bu. Jadi, rencana Bapak bagaimana cara Bapak mendekatkan diri kepada mereka? Bagaimana cara Bapak, meminta atau mengatur waktu mereka? Karena kalau misalnya kita bilang mereka untuk hanya membaca Alkitab atau berdoa saja, tapi kita tidak mengawasi, kan bisa saja mereka berbohong ya. Jadi rencana Bapak itu seperti apa sih? Iya Bu, jadi saya mencoba meluangkan waktulah untuk mereka. Jadi saya kira juga biar menjadi contoh bagi murid-murid yang lain, karena kalau mereka dibiarkan terus juga yang lain bisa melakukan hal yang sama, nanti dibilang gitu-gitu aja untuk memproses kita ini, jadi nggak mereka hiraukan. Jadi yang saya lakukan nanti, saya memberikan waktu kepada mereka, mengajak mereka bisa bernyanyi, kemudian berdoa, kemudian membaca Alkitab. Paling tidak bisa menyadarkan mereka lah, buat apa mereka merusak tubuh mereka dengan barang-barang yang seperti itu. Itu kan rokok itu termasuk ada bahan narkotikanya juga, jadi bisa merusak tubuh mereka, hidup mereka. Iya benar. Sayang sekali ya, generasi muda sekarang ya sudah dengan rokok gitu ya. Tapi saya dengar rencana Bapak sih itu bagus sekali. Artinya, di zaman sekarang apalagi kita sudah ini ya, sudah harus di kurikulum Merdeka ini kan pembelajaran dan cara kita mengajar, cara kita mendekatkan diri sama siswa itu harus berpihak kepada siswa ya. Artinya tidak boleh lagi pakai kekerasan kan seperti itu. Jadi mungkin dengan seperti itu bagus ya. Artinya memperbaiki haninya ya Pak ya. Iya Bu, ya coba memperbaiki pola pikirnya dulu, karakternya dulu. Iya ya. Jadi
seandainya gitu kan, ini Bapak jalankan kira-kira butuh berapa lama ya? Artinya mungkin ada targetnya atau seperti apa ya, Pak, ya? Kalau menurut saya sih Bu, saya coba buat mereka dulu biar nggak terganggu yang lainnya. Saya coba buat mereka belajar dulu di ruang kantor ini selama 2 hari lah. Saya bimbing mereka. Memang kadang-kadang karena kalau saya masuk di dalam kelas pasti ada Bapak Ibu guru nanti yang akan mengawasi mereka, bukan hanya saya. Saya akan juga minta bantu kepada Bapak Ibu guru yang lain. Istilahnya ini kita lakukan segala usaha dulu untuk bisa memperbaiki anak-anak ini sebelum kita melakukan pemanggilan kepada orang tua. Kalau memang nanti tidak berubah lagi ya terpaksa ini kita harus sampaikan kepada orang tua mereka. Bagaimanapun juga dulu kita harus bisa lakukan tugas kita sebisa mungkin di sekolah. Kalau menurut saya seperti itu rencana yang akan saya lakukan dulu untuk membimbing anak ini. Bagus sih, Pak, rencana Bapak. Kalau saya lihat sih, saya dengar rencana Bapak udah bagus sekali, dan saya rasa Bapak bisa menjalankannya dengan baik sih. Eee, karena, apalagi Bapak kan sebagai seorang laki-laki mendekatkan diri dengan laki-laki, saya rasa lebih gampang sebenarnya ya, Pak, ya. Iya Bu. Iya Bu. Jadi saya kadang merasa kurang ini aja, kok kayak gini ya anak, nggak ada niat berubahnya. Mungkin hari ini bilang siap Pak berubah, siap, tidak akan melakukan lagi lah. Kita tunggu seminggu 2 minggu lagi, jadi kan bikin emosi Bu. Benar. Jadi memang masalah siswa ini dilema buat kita ya, Pak, ya, sebagai guru ya. Aduh. Tapi saya rasa sih hal seperti ini terjadi di sekolah dimanapun itu pasti terjadi, termasuk di sekolah kita. Jadi ini menjadi tantangan besar sih buat kita ya, sebagai seorang guru. Dan lewat rencana Bapak tadi, saya yakin sih kalau ini berhasil, Bapak bisa, lanjutkan ini dengan anak-anak lain kan seperti itu. Jadi saya dukung terus Bapak, semoga berhasil dan saya siap membantu. Kalau Bapak butuh bantuan untuk, mengawasi anak-anak ini juga, karena kan ini untuk kebaikan bersama ya. Iya Bu. Sekarang sih saya sudah merasa lebih lebih yakin dengan apa yang sudah saya rencanakan untuk menangani anak ini. Dan saya memang berpikir juga untuk bisa lebih bergaul sama kepada mereka, sehingga mereka kan dengan ada pergaulan yang positif yang baik mungkin bisalah merubah mereka sedikit demi sedikit. Saya kalau mengharapkan mereka bisa berubah secara total kayaknya memang agak susah dan rumit. Tapi usaha saya dulu lah, bagaimana mereka anak ini bisa berubah secara pelan-pelan dan lebih baik ke depan, baik dalam proses pembelajaran, karakter mereka juga di sekolah. Syukurlah Pak kalau Bapak sudah mulai merasa yakin gitu kan. Jadi bagaimana komitmen Bapak gitu kan? Artinya bagaimana komitmen Bapak untuk melaksanakan ini gitu, melaksanakan cara pendekatan Bapak ini? Kalau komitmen saya sih Bu, saya pasti akan laksanakan dulu ya yang pertama. Saya pasti akan laksanakan, dan saya berharap juga langkah-langkah yang saya ambil tepat untuk mereka, sehingga benar-benar bisa ada hasil yang baik dan bisa mereka itu bisa menyadari kesalahan mereka yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun sekolah tidak bisa membiarkan hal itu. Tapi memang kemarin dianjurkan, dipanggil saja orang tua, saya bilang kita usahakan dulu sebisa mungkin untuk bisa memperbaiki mereka ini. Nanti kalau memang kita tidak bisa sama sekali ya itu mungkin jalan terakhir, dan belum tentu juga sudah dipanggil orang tua nanti pasti belum tentu hasilnya akan seperti ini. Tetapi kita usahakan dulu, kita coba dulu. Tetapi saya sekarang dengan
curhat sama ibu, dengan ngobrol sama ibu ini saya sudah makin percaya diri ya, dan mendapatkan solusi atas peristiwa yang saya alami beberapa hari ini kepada anak itu, sehingga saya merasa yakin dengan jalan yang akan saya lakukan. Itu komitmen saya dulu. Ya Pak, apa yang Bapak sampaikan itu idenya luar biasa sih. Artinya kita upayakan dulu sebisa kita, baru kita akan sampaikan kepada orang tua. Artinya mengundang orang tua itu sebagai pilihan akhir gitu kan. Ya. Kemudian semoga bisa terselesaikan ya Pak, kasus-kasus siswa seperti ini bisa terselesaikan, karena kalau kasus ini bisa selesai dengan rencana Bapak tadi, saya yakin ke depan apapun permasalahan siswa kita dapat pecahkan, kita dapat selesaikan dengan baik. Jadi kita mengajar pun tenang, kita membimbing siswa, mendidik siswa juga merasa senang gitu, karena ada perubahan-perubahan. Karena kan tujuan kita adalah siswa kita dapat berubah menjadi lebih baik ya Pak ya, pembentukan karakter ya. Iya Bu. Jadi ini sedikit saya ceritakan ya Bu ya. Karena anak ini kan memang saya tahu backgroundnya dari SMP, mereka memang nakal lah istilahnya. Tetapi memang sampai di sini kemarin memang sedikit berubah, ada perubahan sedikit saja. Tetapi tetap saja kembali ke kebiasaan mereka itu. Nah ini yang tidak bisa dibiarkan kepada mereka. Jadi teman-teman, takutnya kan teman-teman mereka yang lain itu bisa terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang mungkin harus dihindari, perlakuan mereka seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah Bu, apa yang sudah saya rencanakan ini nanti bisa berhasil, dan saya benar-benar merasa dikuatkan ini sekarang oleh Ibu Grace. Nah bisa mendukung saya melakukan hal itu. Jadi mungkin ke depan kalau ada keluhan saya lagi, saya mungkin bisa konsultasi sama Ibu Grace, meminta pendapat Ibu Grace agar apa yang saya lakukan ini bisa benar-benar baik adanya kepada siswa-siswi. Iya Pak. Terima kasih banyak Bu Grace solusi-solusi yang sudah diberikan oleh Ibu Grace kepada saya. Iya Pak, terima kasih kembali. Tenang saja Pak, pintu ruangan saya selalu terbuka untuk mendengarkan cerita Bapak. Kita cari bersama solusinya seperti apa, dan semoga rencananya berhasil. Dan buat Bapak juga tetap semangat. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu, karena sudah mengganggu waktu Ibu ini, karena tadi kan Ibu mau masuk kelas ini. Iya, tidak apa-apa Pak, sama-sama Pak Kim. Baik Bu, terima kasih atas solusi-solusi dari Ibu, dan sepertinya sudah bel masuk yang ini Bu, sudah jam bel tukar les. Saya juga ada les, saya mau masuk. Terima kasih ya Bu ya. Iya Pak Kim, sama-sama Pak Kim. Permisi Bu. Silakan Pak Kim.